kami dari kelompok 7 dari kelas 7A. Pada hari ini kami melakukan observasi terkait kajian semantik terhadap situs bersejarah Makam Syekh Kuro. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Rekan saya. Nama saya Ade Irma, NPM 191063108126. Nama saya Anissa Hoirunisa dengan NPM 191063108856. Nama saya Jaina Hanifah dengan NPM 191063108846. Dan nama saya Dian Kumala dengan NPM 191063108136. Nama saya Irda Sofiani dengan NPM 191063108821. Nama saya Fitri Dewi dengan NPM 191063108141. Nama saya Pujiwawati, NPM 191063108001. Teori yang kami gunakan pada observasi ini yakni kami menggunakan teori dari Kabartel, yang dimana Kabartel mengungkapkan bahwa semantik merupakan bahasa yang memuat struktur yang menampakkan makna apabila makna tersebut dihubungkan dengan objek pengalaman manusia. Sedangkan menurut Abdul Chair, ia mengungkapkan bahwa semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti. Adapun permasalahan yang ingin kami pecahkan yaitu mengenai kegiatan tawasul yang masih dipandang oleh sebagian masyarakat bahwa kegiatan tawasul tersebut merupakan kegiatan untuk meminta selain pada Tuhan. Maka dari hal tersebut kami merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apa sebenarnya makna dari tawasul tersebut. Tujuan kami mendatangi Makam Syekh Kuro yaitu yang pertama untuk mencari tahu makna dari tawasul dan mencari tahu informasi mengenai kegiatan tawasul. Lalu matriks yang telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat surat pengantar observasi pada Kamis 10 November 2022. Yang kedua yaitu diskusi persiapan penelitian pada Makam Syekh Kuro pada Rabu 16 November 2022. Yang ketiga yaitu fiksasi rencana kegiatan observasi pada Minggu 20 November 2022. Selanjutnya, pada Jumat 20 November 2022 kami melakukan observasi pertama. Di situ kami melakukan pengenalan dengan kuncen-kuncen yang ada di Makam Syekh Kuro. Yang kelima, pada Jumat 2 Desember 2022 kami melakukan diskusi. Setelah melakukan observasi pertama, di situ kami bertemu dengan dosen pengampu mata kuliah PPBI. Selanjutnya, pada Jumat 14 Desember 2022 kami melakukan observasi kedua, yaitu dengan melakukan wawancara bersama kuncen. Selanjutnya, pada Senin 26 Desember 2022 kami melakukan diskusi setelah melakukan observasi. Pada Selasa 27 Desember sampai Kamis 29 Desember, di situ kami melakukan pengeditan dan pengunggahan video. Selanjutnya pada Selasa 27 Desember 2022 sampai dengan Kamis 29 Desember 2022 kami mengedit dan mengunggah video kepada kanal YouTube. Kemudian Jumat 30 Desember 2022 kami melakukan evaluasi kegiatan observasi. Baiklah teman-teman, selamat mengikuti kegiatan kami. Namanya kan di sini kan tawasul dilaksanainnya setiap malam Sabtu. Ada kenapa gitu Pak? Hanya di malam Sabtu aja. Jadi diketemukannya Makam Syekh Kuro itu oleh Raden Sumarja pada malam Sabtu Kliwon akhir bulan Saban tahun 1280 Hijriah. Jadi tawasul setiap malam Sabtu itu pertama memperingati diketemukannya Makam Syekh Kuro pada malam Sabtu itu jam 12 malam diketemukannya sampai jam 2. Kedua, sesuai dengan hadis innal mauta yuhrifuna bi jarihim yaumal jum'ati wa yauman qoblahu wa yauman badahu. Jadi sesungguhnya para ahli kubur itu tahu kepada orang-orang yang jarah ke kuburannya
pada hari Jumat, sehari sebelum hari Jumat, dan sehari setelah hari Jumat. Jadi artinya pada hari Kamis malam Jumat, hari Jumat malam Sabtu, atau hari Sabtu. Jadi kalau kita jarah kuburan pada hari itu, maka hari kubur itu tahu kepada orang-orang yang jarah ke kuburan. Yang ketiga, Sabtu itu asal kata dari Sab'ah, bahasa Arab. Artinya hari yang ketujuh. Hari yang pertama itu Ahad, Minggu ya, Minggu itu Ahad. Ahad itu artinya satu, menunjukkan adanya zat yang maha suci. Kedua, Senin. Senin itu asal kata dari Isnen, artinya dua, menunjukkan adanya sifat yang maha suci. Yang ketiga, Selasa. Selasa itu bahasa Arab, artinya tiga. Jadi tiga itu menunjukkan adanya asma, asma yang maha suci. Kalau Rabu itu asal kata dari Arba'ah, artinya empat, menunjukkan adanya af'al yang maha suci, ciptaan yang maha suci, bumi, langit beserta isinya. Kemudian hari Kamis Allah menciptakan jasad Adam. Hari Jumat dimasukkannya ruh Adam. Hari Sabtu hidupnya Adam. Jadi hidupnya manusia, jembarnya manusia atau barokahnya manusia. Makanya di sini tawasul diadakan setiap malam Sabtu. Jadi ada maknanya ya Bah ya? Ya, ada makna. Sini di suaranya dilantangkan atau biasa gitu Bang, nggak pakai pengeras suara. Kan ada di beberapa masjid ya, kita pernah nemuin di salah satu masjid gitu, di situ nggak boleh azan tuh nggak boleh keras. Karena di sini lingkungannya jauh dari pemukiman warga. Ya, kemudian jamaahnya banyak, ribuan. Kalau malam Sabtu itu ribuan. Jadi kalau tidak pakai pengeras suara itu yang jauh gak bakal dengar. Makanya setiap tawasul di sini pakai pengeras suara. Jadi supaya jamaah yang jauh itu bisa dengar semua. Gitu. Jadi nggak menyepi. Gitu. Jadi ya, kedengaran suaranya supaya lantang lah, jelas lah. Jadi maknanya supaya yang tidak ikut tawasul juga Mendengarkan. Dari tawasul itu sendiri seperti apa gitu? Ya, tawasul itu asal kata dari tawasala, artinya jembatan atau perantara, sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi lalakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Jadi supaya kita mendapat keberuntungan, supaya kita mendapat ketenangan, mendapat hikmah-hikmah dari Allah, nah, maka kita diwajibkan oleh Allah melaksanakan tawasulan. Wajahidu fisabilihi, bersungguh-sungguhlah di jalannya, artinya harus tekun, harus sungguh-sungguh, harus jidan, harus rutin. Lalakum tuflihum, supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi tawasul itu maknanya itu, supaya doa kita cepat sampai kepada Allah. Maka doa kita kepada Allah itu melalui perantara, yaitu perantara Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para aulia Allah, para malaikat. Insya Allah doa kita itu akan cepat sampai kepada Allah. Itu fungsinya tawasul. Satu orang atau lebih dari satu gitu di malam Sabtu itu? Kalau malam Sabtu itu imam tawasul itu ada 3 orang. Berarti ganti-gantian gitu Pak? Ya, maksudnya tugasnya masing-masing. Oh ya, ini 3 orang itu punya tugas masing-masing? Punya tugas masing-masing. Yang pertama membaca sholawat, kemudian salam penghormatan kepada Sohibul Makom, yang pertama. Yang kedua pembacaan hadiah Fatihah kepada para nabi, kepada para sahabat, dan kepada para wali-wali Allah, kepada ahli kubur, kaum muslimat, dan kepada para malaikat. Itu yang tugas yang kedua. Terus baca ayat-ayat Al-Quran. Terus bagian yang ketiga yaitu bagian zikir, tahlil, tasbih, dan asmaul husna, dan doa. Jadi ada artinya tugas masing-masing. Misalnya gitu ada yang 3 orang itu berhalangan hadir gitu kan, itu ada penggantinya juga?
Enggak, ya, berarti tinggal dua, yang dia 2 orang aja melaksanakan gitu. Berarti udah itu aja. Iya. Bacaan tawasul itu di setiap malam Sabtu itu sama. Sama. Karena tadi ada kalimat mantolaba sayhan zidan bawajarahu. Jadi barang siapa yang mencari suatu perkara sesuai dengan ketekunan, maka Allah bakal mengabulkan. Tekun tawasulnya, tekun waktunya, kalau jam 12 jam 12, tekun istilahnya bacaannya. Nah itu tuh dipilihnya berdasarkan apa bang, atau ada kriteria tertentu gitu bang? Ditunjuk oleh kepala desa di sini. Mudahnya, tauhidnya, budaya bacaannya, budaya ya. Seperti apa ya pengurusnya gitu ya. Apa yang paham gitu tentang makam Syekh Guru ini, ada ini nggak bang, tantangan gitu tersendiri buat kamu jadi pantangannya atau larangan gitu ya. Ya terutama yang dilarang oleh agama tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikerjakan. Hanya kita istilahnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Hati Rasul, ulul amri minkum. Itu aja. di makam Syekh Guru ini dapat perhatian khusus ya sih bukan khususnya pemerintah Karawang. Ya istilahnya terutama dari yang ngelola kan pemerintah desa, ngelola ya alhamdulillah lah untuk warga masyarakat desa setempat atau desa program, alhamdulillah bisa pada sejahtera dengan adanya makam Syekh Guru, bisa pada berkah dengan dikelolanya makam Syekh Guru oleh pemerintah desa. Kemudian kepedulian gitu ya, dari pemerintah kabupaten juga alhamdulillah sekarang yang betul-betul lah seperti ini kan baru aja direhabilitasi bupati kan. Makam Syekh Guru sebelumnya enggak kayak gini. Karena apa? Dulu status tanahnya tidak jelas, desa bukan, atas nama Pemda bukan. Kalau sekarang udah diurus suratnya jadi Makam Syekh Guru mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun dari pihak desa maupun dari kabupaten. Juga masyarakat di sini juga ikut terdampak berkahnya gitu bang. Dan terus mungkin menyinggung dari segi ekonominya kan kayak kita lihat di sini juga kan banyak banyak yang pedagang gitu. Jadi apakah ketika tawasul itu ramai gitu bang, maksudnya berdampak banget kepada masyarakat, jadi begitu ya bang? banyak perubahan, banyak peningkatan dengan adanya makam Syekh Guru, dengan pengunjungnya yang banyak. Jadi masyarakat di sini bisa merasakan kesejahteraannya, bisa artinya mencukupi kebutuhan keluarga, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Manfaat tawasul ya pertama kita bisa bersyukur pada Allah dengan adanya Syekh Guru. Kita semua bisa memeluk agama Islam dengan ajaran-ajarannya. Kedua, manfaatnya itu bersyukur juga bisa silaturahmi dengan ya, saudara-saudara kita atau jamaah Syekh Guru yang dari mana-mana. Tiga, kita juga bisa menambah pengetahuan, bisa bertambah rezeki, itu manfaatnya. Kelima, ya manfaatnya itu kita bisa apa gitu? Ada ketenangan jiwa, ada ketentraman. Ya, sering-seringnya kita tawasul. Tawasul tidak dijalankan secara umum, kemungkinan jamaah yang di sini jalannya secara pribadi, jadi tidak ada yang membimbing. Jadi dikhawatirkan itu mintanya ke kuburan gitu, ke yang ke apa gitu ya, kepada yang sudah meninggal. Jadi kalau ada tawasul, ada yang membimbing, jadi jamaah itu kan bisa diarahkan. Jadi khawatirkan ada kemusyrikan kalau tidak
diadakan tawasulan. Tidak menutup kemungkinan ya Pak, kalau misalnya jamaah dari mana-mana itu hadiri tawasul karena ada apa ya, niatnya bukan hanya untuk tawasul gitu. Ya iya, niatnya semua itu ingin barokah. Semua yang jarak ke sini niatnya ingin barokah. Tadi bertambah kebaikannya lah, manfaatnya. Emang perlu dibimbing oleh yang mengelola tempat ini. Iya iya, perlu dibimbingan. Kalau misalnya secara pribadi sendiri, Bang, Jadi khawatirkan begini, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu kan pernah bersabda, kuntu nahaitukum anjirotil kubur. Kami melarang kepada kalian untuk ziarah kubur. Jadi melarang itu kepada orang-orang yang tidak tahu ilmunya ziarah. Kenapa? Jadi khawatirkan minta ke kuburan. Jadi ujung-ujungnya jadi musyrik. Wajuruha, silakan kalian untuk ziarah kubur. Jadi menganjurkan itu kepada orang-orang yang sudah tahu ilmunya ziarah. Jadi yang orang yang sudah tahu ilmunya ziarah, walaupun kita datang ke kuburan, mintanya bukan ke kuburan, pasti minta doanya kepada Allah. Kan banyak itu jarang di mana-mana itu mintanya ke mbah gitu. Mbah pengen cepat-cepat dapat jodoh, mbah pengen naik pangkat, banyak itu. tapi misalnya Abah kan sebagai kuncen ya, karena ada juga tiba yang kayak secara pribadi gitu, kayak misalnya kuncen gitu melalui Abah gitu, untuk niat-niat pribadinya gitu, kayak itu bisa seperti Ya, banyak yang niatnya pribadi itu ya banyak. Jadi istilahnya permintaan khusus ya. Dari mulai usaha tani pengen hasilnya bagus, dagangnya pengen laris, ya terus pengen naik pangkat, naik jabatan, bisnisnya pengen cepat-cepat cair, yang belum punya jodoh pengen dapat jodoh, pengen cepat-cepat berangkat ibadah haji gitu ya. Permintaan pribadi itu banyak. dan Abah misalnya sebagai juru kuncinya gitu menanggapi permintaan tersebut bagaimana? Jadi dilaksanakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sampaikan. Ya kami selaku juru kunci menyampaikan kepada Allah. Yang penting permintaannya itu sesuai dengan aturan yang tidak dilarang oleh Allah. Kan ada doa-doa yang dilarang oleh Allah. Satu, kita tidak boleh mendoakan orang kafir yang sudah meninggal. Itu tidak boleh. Kedua, kita mendoakan orang lain yang tidak benar. Oh, cepet mampus lu, abrakan lu, gitu kan nggak boleh. Yang ketiga, tidak boleh minta cepat-cepat dikabul. Yang keempat, tidak boleh minta perkara dunia saja. Jadi kalau kita minta tentang perkara dunia harus dibarengi, disertai dengan perkara akhirat, duniawi dan ukhrawi, itu harus kumpul. Itu tidak boleh kalau kita memohon kepada Allah minta perkara dunia saja, itu nggak boleh. Makanya ada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan dunia dan akhirat. Ada kegiatan-kegiatan lain nggak, Pak? Ya kegiatan lain kalau pengunjung itu kan tidak khusus malam Sabtu, selama 24 jam setiap hari itu ya ada aja yang jalan di sini 24 jam non-stop ya. Berarti terbuka. 24 jam siang malam kita pengunjung atau para penjara itu ada aja. Dan dua kegiatan-kegiatan itu tidak ada kegiatan khusus yang rutin lah gitu ya. Satu pada acara menjelang tahun baru Islam, 1 Muharram itu memperingati tahun baru Islam. Yang kedua pada bulan Maulid Nabi ya, memperingati Maulid Nabi. Yang ketiga acara khusus di sini pada acara haul, diketemukannya makam Syekh Kuro. Haul makam Syekh Kuro, diketemukannya makam Syekh Kuro pada akhir bulan Saban atau akhir bulan Rawah, hari Sabtu atau malam Sabtu akhir bulan Rawah atau bulan Saban. Seperti apa ya, jamaah tuh harus seperti apa untuk bisa ikut tawasul atau gimana ya?
Iya, bukan tata caranya seperti apa, misalnya jam segini udah harus tepat semua ini. Terus kalau misalnya ada yang terlambat seperti apa gitu. Jadi kalau aturan di sini tawasul itu setiap jam 12 malam pada malam Sabtu ya. Biasanya mulai jam 12 malam sampai jam 2. Kalau jamaah yang mau ikut tawasulan ya harus punya wudhu dulu, intinya begitu. Yang kedua, mengikuti imam bacaan-bacaannya. Jadi nggak bisa misalkan imam di sini lagi mimpin tawasulan, ada lagi yang tawasulan yang lain gitu, rombongan gitu, itu nggak bisa gitu. Aturannya harus satu imam kalau pas malam Sabtu, aturan khususnya. Jadi tidak ada 2 atau 3 imam, harus satu imam. Jadi nggak berkubu-kubu gitu, Nggak. jadi kayak satu. Ya bersatu. Jadi misalnya kan tadi kan Mbak, yang ketika tawasul tadi kan ada tiga imam gitu Mbak, ada yang membaca sholawat, membaca hadiah, zikir dan doa. Berarti kalau misalnya seseorang itu misalnya sampai ke tempat tawasul itu pas ketika imam sedang membacakan hadiah, berarti kan dia cuman ikut yang membacakan hadiah dan membaca zikir. Berarti yang ketika membaca sholawatnya itu berarti dibaca sendiri gitu ya Mbak, dilengkapi sendiri. Iya, karena sholawat itu sebelum kita meminta kepada Allah, yang ketentuannya harus bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad. Kita tidak akan mendapat pengampunan dosa dari Allah kalau tidak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Jadi sebelum istighfar juga utamakan sholawat dulu. Yang nomor 1 syahadat, kedua sholawat, ketiga istighfar. Jadi sebelum tawasul ya diharuskan baca sholawat dulu. Itu bacaan syairnya itu. Ya pertama sholawat. Sholawat itu kan banyak ya. Ada sholawat kepada, ada sholawat Nabi, ada sholawat. Banyak pokoknya sholawat apa aja lah supaya jamaah nggak bosan ya kalau membaca sholawat itu ganti-ganti. Kalau salam penghormatan kepada Sohibul Makom atau kepada waliullah, yang dibacanya itu juga tiap malam Sabtu. Mau dibacain? Iya, boleh Mbak. Salamullah ya sadah minar rahman yaksakum ibadallahi jinakum wasadnakum tolaknakum. Salamullahi wa rahmah alaikum ya wali Allah. Atainakum wajurnakum waqafna ya wali Allah. Sa'idna izlakinakum qasadna ya wali Allah. Tawassalna bikum lillah ajibu ya wali Allah. Rajawna mimma jayakum litanu ya wali Allah. Ila rahmani mayurom ladaina ya wali Allah. Talabna wus'atal rizki halalan ya wali Allah. Wajal baiti fil haram miraron ya wali Allah. Wa sallama ala Muhammad ya wali Allah. Wa hamdan lil muhaimini wa syukron ya wali Allah. Ya Allah ridho, ya Allah ridho, wal afwan nama mado. Mali siwa kimamado, kulal mana, kulal maro. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu syair atau salam penghormatan untuk Sohibul Makom. Ini apa namanya? Pelataran ini memasukkan uang ke baskom itu. Nah, uang dari baskom itu untuk siapa? Apakah itu sudah tradisi apa gimana? Jadi begini gitu ya, pengurus makom di sini tuh nggak ada yang ngegaji. Di sini kan adanya
listrik, adanya kipas angin supaya bersih tempatnya, ya ada pengurus ya. Ya pengurusnya itu kan ada yang gaji, yang gaji itu jamaah ya pengunjung. Ya para pendatang, para penjara. Itu sodako untuk kebersihan, untuk listrik, itu sodako. Jadi kalau itu tuh nggak ada dari pemerintah ya? Pengurus di sini? Ya nggak ada. Kita kira tuh ada. Nggak ada. Dari Nggak ada, itu mah dari hasil pengunjung aja, dari pengunjung dari penjara. Para pengurus di sini mah. Saya sendiri juga dari penjara, dari para pengunjung. Dapat penghasilan tuh. Ya kalau ada pengunjung yang baik gitu. Ya alhamdulillah. Yang pertama, definisi tawasul. Tawasul berasal dari kata al-wasilah yang berarti perantara. Jadi, tawasul merupakan perantara yang menjembatani segala doa untuk sampai kepada Allah. Yang kedua, tidak benar tawasul merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meminta sesuatu kepada selain Allah. Yang ketiga, tawasul di makam Syekh Kuro dilaksanakan pada malam Sabtu dari pukul 12 malam hingga pukul 2 dini hari. Yang keempat, ada pembacaan tawasul, yaitu yang pertama salam penghormatan, lalu sholawat Nabi, lalu pembacaan hadiah berupa ayat suci Al-Quran, zikir, serta doa. Dan yang kelima ada manfaat dari tawasul, yaitu yang pertama mendekatkan diri kita kepada Allah untuk mengucapkan rasa syukur. Yang kedua, silaturahmi sesama muslim. Dan yang ketiga ada ketentraman jiwa. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, berdasarkan pemaparan dari rekan sebelumnya, kesimpulan dari tawasul yaitu sebagai perantara yang menjembatani doa-doa agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kegiatan tawasul ini tidak ditujukan untuk meminta kepada doa selain kepada Allah. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun perbuatan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.